Alhamdulillah ya Bapak Ibu, setelah saya mengerjakan soal TAM sebanyak 3 kali, saya mendapatkan nilai tertinggi yaitu 94 dari soal 50. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG yang harus saya hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai hasil tes TAM PPG PAI yang sudah dikerjakan pada hari Kamis tanggal 10 bulan April 2025, di mana soal yang dikerjakan tadi alhamdulillah mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Oleh karena itu silakan bagi Bapak Ibu mata pelajaran PAI untuk menyimak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 Bapak Ibu ya, Al-Quran memiliki fungsi utama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ayat mana yang menegaskan hal ini? Di sini ada pilihannya A sampai dengan E. Saya memilih poin yaitu tentang surat Al-Baqarah 185. Kemudian untuk soal nomor 2 di sini adalah Al-Quran tentang kewajiban bagi setiap muslim. Saya memilih jawabannya adalah yang A. Kalau Bapak Ibu silahkan memilih, boleh dengan jawaban yang lain. Saya memilih jawabannya A. Menurut saya Bapak Ibu ya. Untuk soal nomor 2 saya pilihnya A. Untuk nomor 3 ini adalah dalil yang menunjukkan kewajiban mengajarkan Al-Quran. Saya pada poin 3 ini atau nomor 3 ini saya memilih poin B-nya. Menurut saya ini yang paling tepat adalah poin B. Untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4 di sini tentang ayat Muhammad dan mutasabiyat, saya memilih, menurut saya ini adalah yang poin A di antara pilihan A sampai dengan E. Untuk soal nomor 5 ini juga tentang mutasyabih, yaitu penafsiran atau ayat-ayat mutasyabih. Saya pada poin nomor 5 ini saya memilih jawaban A. Untuk soal nomor 6 yaitu tentang ayat muhakam dan mutasyabih, saya memilih jawabannya adalah yang poin D ya Bapak Ibu, yaitu tentang Al-Imran ayat 7. Untuk soal nomor 7 yaitu tentang hadis yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam atau Al-Quran dianggap sebagai hadis yang lemah atau dhaif. Saya di sini menjawabnya adalah poin C ya Bapak Ibu, yang bagian C-nya untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 8 adalah konteks hadis sahih. Mengapa sanad yang mustahil sangat penting? Saya menjawab poin B ya untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 9 ini tentang fungsi utama hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Saya menjawab yang poin A Bapak Ibu ya. Yang soal nomor 10, apa yang menjadi alasan pentingnya peran guru PAI dalam mengajarkan hadis sahih kepada peserta didik? Saya menjawabnya yang bagian B ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu silahkan boleh memilih jawaban yang berbeda dengan jawaban saya. Untuk poin nomor 11, saya di sini menjawab adalah salah satu fungsi hadis, saya menjawabnya adalah yang A. Ya, yang poin A ya Bapak Ibu. Di antara pilihan A sampai dengan E. Untuk nomor 12, dalam memahami hadis, orang muslim perlu mengetahui perannya dalam kehidupan beragama. Saya di sini mengambil adalah jawabannya yang poin C ya Bapak Ibu.
Untuk soal nomor 12. Untuk soal nomor 13, apa yang maksud dengan iman kepada hari akhir dalam konteks kehidupan sehari-hari? Saya mengambil yang poin B. Jawabannya adalah yang B ya. Dari pilihan A sampai dengan E, saya memilih jawaban yang masuk akal adalah yang B kemungkinannya Bapak Ibu menurut saya. Untuk soal nomor 14, apa perbedaan antara mukjizat dengan karomah dalam perspektif Islam? Saya menjawab dari nomor 14 ini adalah yang bagian B. Mukjizat merupakan bukti kenabian, sedangkan karomah diberikan oleh orang-orang yang soleh. Yang bagian B ya Bapak Ibu kalau menurut saya. Nomor 15, mengapa Islam melarang sihir? Ini saya poin yang ini saya memilih adalah bagian B ya Bapak Ibu jawabannya. Untuk Bapak Ibu terserah bebas memilih yang mana. Untuk soal nomor 16, ini ada pertanyaan tentang nilai-nilai iman kepada hari akhir. Saya menjawab yang bagian B ya Bapak Ibu. Pilihannya di antara A sampai dengan E, saya memilih bagian B. Untuk soal nomor 17, bagaimana penerapan nilai mukjizat dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari? Saya memilih jawaban dan nomor 12 itu dari poin A sampai dengan E. Saya menjawabnya bagian B Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu silahkan boleh memilih jawaban yang berbeda dengan saya. Soal nomor 18 tentang akhlak karimah. Saya memilih jawabannya adalah ini yang bagian B ya Bapak Ibu. Pilihan yang menurut saya ini yang tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 19 ini tentang nilai akhlak karimah guru VAI, metode yang efektifnya saya adalah menggunakan yang B, menggunakan studi kasus yang relevan dengan kehidupan siswa. Menurut saya yang paling masuk akal atau yang paling tepat adalah poin B ya Bapak Ibu nomor 19. Untuk nomor 20 di sini ada soal tentang membantu karakter melalui akhlakul karimah. Saya adalah bagian B jawabannya Bapak Ibu memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 21, salah satu tantangan utama dalam menanamkan akhlakul karimah di era digital. Di sini saya menjawab adalah yang C, Bapak Ibu, poin C di antara A sampai dengan E pilihan jawabannya. Poin soal nomor 22, nilai akhlak seperti jujur, disiplin, dan gotong royong. Ini bagaimana mengintegrasikan nilai tersebut dengan budaya lokal. Saya adalah menjawab poin C ya, menggabungkan ajaran Islam dengan budaya yang sejalan dengan nilai Islam dari pilihan jawaban. Untuk nomor 23, ini pendekatan paling tepat dalam pembelajaran adalah saya memilih jawaban poin A, memberikan pemahaman yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau menurut saya jawabannya A ya Bapak Ibu. Untuk soal nomor 24, di sini adalah tentang bagaimana hukum menikah bagi seorang yang memiliki keinginan kuat tetapi belum mampu secara ekonomi. Saya memilih jawabannya adalah makruh menurut saya ya. Karena belum siap secara finansial. Nomor 25, di sini ada soal bagaimana pandangan mayoritas ulama terhadap praktik nikah kontrak atau mut'ah. Kalau saya di sini jawabannya yang D ya Bapak Ibu. Dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. Sebenarnya ini yang paling bagus. Oke, kemudian untuk soal nomor 26, jenis zakat yang dikenakan atas penghasilan profesi adalah menurut saya ini adalah zakat profesi. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda. Bisa zakat mal atau zakat yang lain. Saya zakat profesi.
Nomor 27, ini salah satu ayat menjadi dasar kewajiban zakat. Ini menurut saya adalah surat Al-Baqarah 267. Boleh Bapak Ibu milih jawaban yang lain atau Al-Baqarah atau At-Taubah atau An-Nisa. Saya milihnya adalah Al-Baqarah 267. Soal nomor 28 ini tentang tindakan yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu tentang mustahik zakat. Ada soal seperti itu, saya memilihnya bagian B ya, yang tidak, karena orang kaya tidak termasuk mustahik zakat. Menurut saya belum tentu juga betul, boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang lain. Nomor 29 ini salah satu sistem keuangan Islam yang diperbolehkan adalah, kalau saya ini memilih bagian B, kemungkinan jawabannya B, jual beli dengan akad murabahah. Belum tentu ya jawaban saya betul Bapak Ibu ya. Nomor 30, ini salah satu dari ciri utama kepemimpinan kolaborasi adalah, ini saya jawabannya adalah E. Ini masih ragu-ragu ya jawabannya. Jawabannya saya E ini ya. Nomor 31, pada masa kolaborasi ini pendidikan Islam berkembang dengan metode terbentuknya halaqah keilmuan di masjid. Kalau saya jawabannya yang C, boleh menggunakan jawaban yang lain Bapak Ibu ya, antara A sampai dengan E. Kira-kira mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Soal 32, salah satu strategi dakwah Islam pada masa Umayyah adalah, kalau saya jawabannya yang A, penyebaran Islam melalui perdagangan dan diplomasi. Kalau Bapak Ibu silakan boleh memilih jawaban yang lain antara A sampai dengan E. Soal 33, kemajuan sistem pendidikan pada dinasti Umayyah terlihat dari didirikannya madrasah formal pertama dalam sejarah Islam. Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu boleh memilih jawaban yang lain antara A sampai dengan E. Soal 34, pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal dengan sistem kepemimpinan yang, kalau saya jawabannya adalah berbasis sentralisasi dan birokrasi yang kuat. Poin A ya Bapak Ibu kalau menurut saya. Silahkan kepada Bapak Ibu boleh memilih yang lain antara A sampai dengan E. Nomor 35, faktor utama yang mendukung perkembangan keilmuan pada masa Abbasiyah. Kalau menurut saya ini yang poin A ya, pendirian Baitul Hikmah sebagai pusat kajian ilmiah. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda dengan jawaban saya. Soal nomor 36, di sini adalah pendekatan guru tentang konsep pendidikan nilai. Saya di sini menjawab poin D. Kalau menurut saya Bapak Ibu ya, ini belum tentu betul juga ya. Silakan Bapak Ibu boleh memilih jawaban yang berbeda. Poin nomor 37 adalah tentang implikasi konsep dalam pembelajaran karakter. Di sini saya menjawab poin C ya Bapak Ibu, yaitu memberikan teladan atau pendampingan siswa. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda dengan saya. (38) ini pendidikan karakter ya, tentang pendidikan karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau saya ini menjawab jawabannya adalah yang poin A ya Bapak Ibu, menerapkan nilai Islam dalam praktek keseharian dan aksi sosial. Kalau menurut saya ini belum tentu betul juga ya Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang lain. 39 ini tentang pendidikan karakter juga, itu tentang bagian dari kurikulum. Saya memilih jawaban yang A, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda dengan saya. Nomor 40, dalam Islam konsep kejujuran sangat ditekankan dan dikenal sebagai istilah sidik. Saya menjawab ini ayat adalah surat Al-Ahzab ayat 70. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang lain, karena saya juga ini hanya perkiraan saja ya Bapak Ibu.
Nilai kesabaran atau sabar merupakan satu karakter dalam Islam. Surat QS 153. Di sini saya menjawab bagian C ya Bapak Ibu. Belum tentu juga jawaban saya ini benar atau salah ya Bapak Ibu. Kita nanti lihat hasilnya terakhir. Nomor 42, dalam konteks sosial, pendidikan karakter dalam Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Salah satu bentuk nyata adalah, saya menjawab di sini yang bagian poin C ya Bapak Ibu jawabannya. Soal 43, apa yang maksud dengan moderasi beragama? Saya menjawab poin B ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya sikap yang mengedepankan keseimbangan dan toleransi. Kalau menurut saya itu tentang moderasi beragama dan tentang toleransi ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya, boleh Bapak Ibu berbeda dengan jawabannya dengan saya. Nomor 44, salah satu utama dalam moderasi beragama adalah, kalau menurut saya, adalah keadilan bagi semua umat manusia. Boleh Bapak Ibu menjawab dengan pilihan yang berbeda antara A sampai dengan E. Soal nomor 45 tentang bagaimana moderasi beragama membantu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Saya memilih jawaban yang bagian C ya Bapak Ibu. Memupuk sikap toleransi dan menghargai perbedaan agama. Kalau menurut saya, boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda. Soal nomor 46 tentang upaya untuk mendorong modernisasi beragama. Seharusnya saya menjawab poin B Bapak Ibu ya, menghargai hak orang lain untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kalau menurut saya belum tentu betul juga ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu menjawab yang lain. Soal nomor 47, indikator moderasi beragama dilihat dari, kalau saya pilih jawaban yang A ya Bapak Ibu, sikap menghormati hak orang lain untuk memilih agama mereka masing-masing. Kalau saya pilihnya A, di antara A sampai dengan E. Nomor 48, apa yang maksud dengan kesederhanaan dalam konteks moderasi beragama? Kalau saya di sini adalah menjawab poin B ya, menjalankan ajaran agama dengan cara yang tidak berlebihan. Boleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda dengan saya. Nomor 49, salah satu indikator dari penerimaan terhadap pluralisme dalam moderasi beragama adalah, menurut saya, adalah membuka ruang dialog antar umat beragama, yang poin B ya Bapak Ibu. Oleh Bapak Ibu memilih jawaban yang berbeda. Soal 50, soal terakhir ya. Di sini ada sikap toleransi dalam moderasi beragama mengajarkan umat beragama untuk, saya memilih jawaban yang B ya, menghormati ke agama lain tanpa mengubah ajaran agama kita. Selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah ini saya terakhir, saya cek nilainya adalah 92. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.